spesial di hatiku, bahkan lebih dari martabak keju. Senyumnya sangatlah lucu. Dia yang selalu memaksaku untuk selalu tertawa, bahagia rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh wabarakatuh. teman-teman, terima kasih, senang sekali kita ketemu lagi di Cafe Puisi. Cafe Puisi ya? Betul, Oke. Cafe Puisi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Inilah kenapa Indonesia selalu tidak kekurangan bibit-bibit untuk menyanyi ataupun calon seleb baru. Nah, Iya kan? betul, Jadi karena apa? Dulu kita mengenal ada namanya Bang Denny Sabri, ada almarhum ya, Deddy Dores almarhum. Pokoknya para pencari-pencari bakat. Dan itu ternyata juga hingga sekarang ada orang yang menggeluti di bidang itu. Dia punya energi, punya waktu, punya pikiran untuk mencari, menggali. Dan Indonesia tuh banyak sumber itu sangat melimpah. Betul. Tepuk tangan untuk Arsa. Nah kebetulan Bang Arsa ini datang juga membawa talent juga, namanya Naufal. Ya. Jadi sebelum nanti saya tanya-tanya, kita nanti minta Bang Arsa memperkenalkan diri dan bercerita mulai kapan dan sudah menemukan siapa aja dan kabarnya beliau juga bisa bikin lagu. Nah ini sekalian promo nih yang bikin lagu nih anak-anak milenial ya, bagus gitu ya kan. Kalau mau, ayo Cang, tanya-tanya Cang, gantian Cang. iya nih Mas Arsa nih, kan baru-baru ini kan bisa launching ya. Iya. Launching apa sih, 2 komposer ya itu ya? Apa? Ada 3 lagu baru. 3 lagu baru ya itu ya. Itu boleh cerita dong, itu masalah itu yang Oke. kemarin. Jadi Mungkin sebelum itu jangan langsung Cerita ini itu dulu. itu nanti masuk situ, itu untuk gongnya. Itu Oh, kan yang menarik siap, ya siap, kan? siap. Kita perlu tanya latar belakangnya, Latar kenapa belakang. kok mau gitu kan mencari-cari bakat-bakat lain. Oke. Terus sejak kapan? Kapan ya? baik. Jadi salam kenal, saya Arsya. Kalau sekarang di medsos lebih banyak dikenal Arsya Komposer ya. Arsya Karena Komposer, oke. saya lebih menggeluti dunia komposer ini. Sebenarnya saya suka musik dari saya SD. Oke. Saya SD itu berbarengan dengan Dewa 19, Silon Seven, Oh. Padi. Jadi mereka adalah idola saya dan inspirasi saya untuk terjun. Waktu itu pengen ngeband nih SD. Iya. Akhirnya SMP, SMA kok fokus ke akademis gitu kan. Sampai kuliah saya juga akhirnya fokus ke kuliah dan lulus sebagai sarjana hukum. Oke. Ya, karena udah di situ ya udahlah kita teruskan kerjaan sesuai dengan kuliahnya gitu Kuliahnya. kan. Sampai akhirnya 2014 mimpi saya dari SD udah belasan tahun yang hilang itu akhirnya perlahan muncul semenjak saya ketemu Mas Andi Rianto. Oke. Dari beliaulah saya banyak dikasih ilmu nih, sharing di industri seperti apa. Dari situlah 2014 saya mulai merintis di industri musik, merilis karya-karya perdana saya, hingga akhirnya alhamdulillah sekarang 2022 tepat 1 window saya berkarya. Wah, Oh, tepuk oke. tangannya. Mantap. Lagu yang pertama kali di launching apa? Terus siapa yang bawain? Oke, lagu yang pertama saya launching judulnya Yang Terakhir. Oh, yang, justru pertama, yang terakhir. Justru yang judulnya. terakhir. Oke. Yang nyanyi itu Ferdinand Pardosi, The Voice. Oke. Ini jebolan The Voice. Jebolan The Voice. Oke. Ya kebetulan yang mengaransemen Mas Andi Rianto. Mas Andi. Pasti megah dan lah. Grande gitu ya. grande karakternya. ya. Oke. Seperti itu. Terus respon gimana respon masyarakat ketika lagu itu yang terakhir muncul? Yang terakhir.
Jadi pertama rilis itu saya belum tahu bagaimana cara memasarkan, termasuk ke media misalnya seperti radio gitu ya. Oke. Saya belum tahu nih. Jadi seperti apa. Jadi memang di lagu pertama itu saya pikir lebih ke arah saya ingin nih ada karya saya yang bisa dirilis secara resmi, muncul di digital platform seperti iTunes, Spotify dan lain-lain. Baru di single kedua waktu itu penyanyi namanya Gandan, judulnya Selamat Berbahagia Dengannya. Barulah tuh mulai akhirnya ada roadshow radio dan lain-lain karena caranya seperti ini agar lagu saya lebih dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Berarti betul baru tahu ya masuk ke radio ya waktu itu. Baru di lagu yang kedua. Yang kedua ya. Dan akhirnya langsung bikin label sendiri atau? Iya, kami bikin label sendiri namanya AC Music. Ya AC itu Arsya Komposer sih. Arsya Komposer, oke. Singkatan berarti ya. Singkatan. Total udah berapa lagu? Lagu yang diproduksi terakhir lagunya Noval Fawaz itu lagu ke-51. Udah 51 ya. juga. Banyak juga ya. Selama 8 tahun ya. Sedang lah, bukan banyak, sedang. Karena ada orang yang sehari bisa bikin 10 gitu kan. Iya betul. Ini 8 tahun, baru nomor 1 ya, baru taraf sedang lah. Produktif enggak produktif juga enggak, gitu kan. Jadi balance ya. Harusnya udah 80 lagu. Harusnya ya. Kalau 8 tahun harus 80 lagu, satu tahun 10 minimal kan. Waduh. Iya kan, jadi masih kurang produktif nih. Kita semangatin nih, Semangatin harusnya ya. Semangat ya. Apa Cang tadi yang mau nanya soal single yang baru launching itu? Iya, single yang baru launching kemarin itu apa sih? Ya. Jadi di bulan Juli ya, Juli Agustus itu jadi di kuartal ketiga berarti kami merilis 3 lagu baru dari talent yang baru juga. Ini memang tepat seminggu kan, karena waktu itu rilis perdana itu kan di bulan Juni itu 2014. Jadi sekarang udah 2022, 8 tahun. Salah satunya adalah lagu Martabak Keju yang dinyanyikan oleh Noval Fawaz. Kayaknya agak ini ya, judulnya keren ya. Martabak Iya, Keju. sangat inilah Sangat hafal. Mudah buat dihafal anak-anak juga. kecil juga tahu martabak keju nih. Iya. Kecuali yang seneng martabak goreng mungkin agak ada. Martabak asin kalau yang martabak asin ya. Tapi bisa dicoba nanti Mas suaranya Mas Noval ini. Oh iya. Sedikit aja. Tapi gimana nemukan Noval nih sehingga akhirnya menjadi gabung dengan Jadi selama 8 tahun ini saya dan AC Music ya kami sering mengadakan talent show, baik yang lomba offline nyanyi lagu orang lain ataupun kontes cover karya saya yang sudah rilis. Nah Noval ini ikut di bulan April ya. Di bulan April ada kontes cover karya saya judulnya Khianat Terbesar. Noval terpilih menjadi salah satu pemenang juara 3. Jadi memang tidak harus juara 1 yang saya ajak kerjasama. Jadi waktu itu Noval juara 3, lalu meski saya juga udah pernah lihat dia juara The Voice Kids. Jadi saya lihat tahun berapa The Voice Kids? Tahun 2021. 2021. Jurinya siapa ya? Agnes ya kalau nggak salah ya? Yura Yunita, Yura Febian, Yunita. Isyana sama Marcel. Iya. Tapi itu yang bagus-bagus tuh 2021 tuh ya. Iya. Maksudnya orang-orang juga jurinya yang juga lumayan. The Flute juga bareng ya, yang apa Magic Flute itu yang iya benar. bareng ya sama angkatannya itu. tuh ya. Yes. Iya berarti benar tuh. Sama yang itu. Itu kalah juga tuh periode kedua langsung ini. Naik. Oh berarti si ini dong siapa? Isyana ya. Isyana Saraswati ininya jurinya. Oke, lanjut terus gimana? Jadi dari bulan April lalu kontes cover Noval terpilih, akhirnya saya kontak karena Noval masih belum dewasa ya, masih belasan tahun, akhirnya saya kontak orang tuanya untuk mau nggak bergabung bersama AC Music karena di AC Music ada kontrak, ada aturannya, ada larangannya juga mungkin buat Noval mau nggak nih gitu karena salah satu larangannya adalah nggak boleh ikut lomba kalau di kami. Jadi ketika lagu udah rilis, Noval nggak boleh ikut lomba dulu nih ya selama kontrak satu tahun nih kontrak pertamanya kami gitu. Novalnya mau nggak gitu. Waktu itu pas bulan puasa ya ditawarin. Akhirnya bergabung baru akhirnya kita bikin lagu yang cocok buat Noval seperti apa dan waktu itu ada 2 pilihan, yang dipilih Martabak Keju. Itu lebih semi-semi komedi mungkin ya. Kalau dengar judulnya sih kayaknya agak lucu ya, lucu. Sebenarnya sih ya secara lirik romantis gitu sih. Romantis ya sebenarnya. Romantis dan yang menarik dari 8 tahun perjalanan ini baru pertama saya menemukan talent saya yang agak jazzy. Jadi biasanya cenderung ngepop gitu ya. Mau suaranya tebel tipis gitu, serak atau enggak tapi cenderung pop. Nah, Noval ini agak beda nih, dia memang backgroundnya banyak bernyanyi lagu-lagu jazz. Jadi ini cukup pembaruan di karya-karya saya. Iya. Gimana cerita dong Noval pengalaman gabung dengan ini? Oke, jadi pengalaman aku pertama kali gabung ya pas April itu setelah aku ikutan lomba yang Kak Arsya adain dan alhamdulillah waktu itu
dapat kesempatan jadi juara 3. Terus waktu itu akhirnya aku dihubungin sama Kak Arsya terus untuk kontrak. Dan di situ aku bener-bener langsung mau banget Om, kayak langsung kayak kayak bener-bener tanpa ada mikir apapun lagi, kayak langsung oke, aku pengen ini gitu. Karena emang aku udah dari tahun sebelumnya aku udah kayak sering nge-stalk IG-nya Kak Arsya gitu, ngeliat karya-karya dia gitu. Udah memantau lah ya. Iya benar. Terus karya-karyanya kan wah keren-keren semua gitu. Milenial banget. Jadi ya, aku kayak waktu itu sempat kepikiran kayak, aduh mau deh kerja sama Kak Arsya gitu. Dan ya alhamdulillah banget, akhirnya kayak sekarang bisa kerja sama Kak Arsya Komposer. Mimpi yang jadi nyata lah ya. Iya, benar. Treatmentnya gimana? Maksudnya galak nggak ketika direct lagu segala macam? Jujur. Kak Arsya tuh orangnya humble banget Om. Jadi kayak emang dari awal juga kayak bener-bener yang kayak ngerangkul orangnya. Jadi kayak jadi sama semua orang ngerangkul gitu. Terus kayak bener-bener yang friendly lah ke semua orang. Terus waktu itu juga aku istilahnya kayak pas baru pertama ngobrol itu langsung kayak wah klop nih gitu. Klik lah gitu ya. Yes, benar. Terus tapi emang kalau misalkan untuk urusan kalau lagi serius itu emang harus serius gitu. Jadi kayak emang ada waktunya bercanda, ada waktunya serius gitu sih. Oke, Kak Arsya, goalnya apa nih kira-kira, target apa dalam setahun tuh harus dapat sekian penyanyi, sekian lagu? Ada nggak, namanya industri kan harus ada target tuh? Iya. Atau target seniman sedapatnya aja? Sebenarnya kalau kuantitas saya tidak target seperti itu ya. Lebih ke arah sebenarnya saya pingin, jadi kalau saya bikin kontes nyanyi itu namanya kan AMSB tuh. S-nya tuh soulmate, Arsya mencari soulmate bernyanyi. Kenapa? Dan saya hampir setiap tahun selalu bikin. Saya tuh berharapnya mau 1 atau 2, tapi saya menemukan penyanyi yang kalau misalnya booming, alhamdulillah. Selain itu, selain booming ya, faktor yang penting buat saya adalah bisa kerjasama dengan baik gitu ya. Dan itu yang saya harapkan sih secara profesional berteman betul. Tadi seperti Noval bilang kalau lagi serius harus serius gitu kan. Itu sih goalnya terkait sama masalah penyanyinya ya gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang ya harapan saya sih karya-karya saya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Orang tahu saya lebih senang orang lebih tahu karya saya dibandingkan tahu sayanya gitu. Jadi sayanya nggak populer nggak masalah. Tapi orang tahu oh ini ciptanya Arsya gitu. Semoga suatu hari banyak karya saya yang dikenal oleh masyarakat luas. Amin. Atau kalaupun misalnya orang dengar belum tahu penciptanya siapa, udah tahu oh ini pasti karya Arsya nih, ada identitas, ada karakter ya gitu kan. Kayak misalnya kita dengerin lagu slang kan, walaupun mungkin lagu baru udah tahu oh ini slang nih pasti nih, oh ini Dewa nih, itu udah punya karakter ya. Sendiri dia. Kayak gitu-gitu ya. Jadi nggak ada target secara kuantitas ya, yang penting mengalir aja setiap tahun tetap bikin gitu kan. Dapatnya berapa itu yang dikerjain ya. Karena kalau udah benar-benar dapat soulmate beneran ya, itu justru ya bertahan terus sama 1-2 penyanyi udah cukup sebenarnya gitu. Tapi bagaimana mengembangkan 1 atau 2 penyanyi tersebut sampai benar-benar Nah, ini bagi perhatiannya gimana nih, kan penyanyi udah banyak nih, ketika ini baru ditemukan kan berarti harus dirawat, harus dibikinin lagu, harus supaya nggak lari gitu Mas. Bukan soal nggak lari, artinya kan ini harus lagunya harus terkenal, penyanyi harus terkenal. Nah itu sementara kan yang lain kan juga ada, orangnya cuma satu. Apa sistem udah bekerja sehingga oh ini asuhannya sini, ini asuhannya ini, tapi dalam satu perusahaan ini, atau gimana tuh cara ininya? Oke, kalau dari saya pribadi membaginya secara adil ya. Jadi yang pertama selalu ada grup ya, ada grup buat kami chat tiap hari, selalu ngasih tahu kalau ada job nih seperti apa, dan itu pun juga pasti sesuai dengan karakternya. Tentunya dipilih sama host acaranya ya, misalnya kayak kemarin ada Hari Anak Nasional, saya punya penyanyi anak dari Solo, ya didatangkan dari Solo. Noval nih usianya kan nanggung SMA nih, nah itu masih bisa masuk ke Hari Anak Nasional gitu. Tentunya dengan ada keterbukaan ya seperti itu. Penyanyi-penyanyi dewasa ya emang nggak mungkin tampil di hari anak, mereka juga paham oh ini dipilih ini dipilih ini. Kecuali hari kakek banget. Betul. Ya sebenarnya lebih keterbukaan sih. Sistemnya nggak ada sistem yang sedemikian ribet gitu ya. Lebih kesimpel aja seperti itu, dan buat saya ya kalau ada acara jazz lagi-lagi Noval yang dipilih misalnya seperti itu gitu. Jadi memang keterbukaan, jadi dan apa ya, mereka paham juga kalau saya fair gitu aja. Saya keterbukaan
jujur, keadilan itu jadi berusaha ke situ lah, setidaknya berusaha ke situ. Dengan prinsip itu harusnya penyanyi saya juga paham sih gitu. Tapi ngomong-ngomong belajar musik dari mana? Orang bisa bikin lagu kan harus paham musik. Justru saya tuh yang saya sesali saya nggak pernah les piano dari kecil. Oke. Jadi saya otodidak. Kalau saya, jadi memang kemampuan musik saya tidak, bahkan mungkin Novel lebih jago gitu. Secara teknis main ya gitu. Mungkin saya sombong, saya kalau ada lagu baru saya tahu nih chordnya kemana gitu. Tapi secara main piano kan ada yang jago, anak kecil sekarang udah karena mereka les klasik, jadi yang tangannya udah luar biasa. Jadi saya otodidak sebenarnya. Tapi saya menciptakan lagu memang harus pakai alat musik. Jadi saya main piano atau main gitar itu sebagai panduan untuk bikin lagu. Jadi kalau ada pencipta lagu cuma asal tanpa alat musik bisa kayak bersiul atau bersenandung di otak tuh, saya takjub ya, karena saya nggak bisa. Harus ada bantuan alat musik. Harus bantuan musik ya. Iya. Dengan otodidak aja bisa menciptakan lagu. Lah iya. Itu dia kan. Lu udah cipta bikin lagu? Bikin lagu dulu. Sekarang udah nggak? Sekarang udah nggak lagi lah. Iya. Kenapa? Ya masih belum kepikiran lagi. Iya. Oke, dari udah 50 lagu ya? 51 yang diproduksi ya maksudnya? Iya, 51 lagu ya. Itu idenya dari mana? Nah, idenya macam-macam ya. Pengalaman pribadi ada tapi dikit sih. Pengalaman curhatan orang-orang. Dan yang menarik, saya tuh menciptakan lagu paling banyak justru di stasiun. Stasiun Manggarai khususnya. Karena saya kalau waktu itu kalau pulang ke rumah, naik kereta. Jadi bukan di kereta tapi di stasiunnya. Di stasiunnya. Karena entah kenapa stasiun itu kalau saya nunggu kan cukup lama tuh kalau di Manggarai. Tempatnya begitu inspiratif melihat banyaknya orang dengan karakter masing-masing. Ada yang senggol-senggol buru-buru nih ke antar peron gitu kan. Ketika transit lalu ada orang yang pacaran romantis, ada orang yang berantem yang begitu terbuka memperlihatkan mereka lagi berantem gitu kan, luar biasa ya buat saya. Itu internal mereka perlihatkan. Bahkan sampai varian bau badan yang berbeda juga kan. Ketika pulang kantor itu inspiratif buat saya. Gitu. Jadi ada ide-ide untuk mau bikin lagu dari situ. Kalau Deddy Kempot kan langsung jadi lagu Stasiun Balapan. Nah, ini berarti ditunggu tuh Stasiun Manggarai. Ya kan, mungkin dalam bahasa Jawa atau bahasa apa gitu kan. Boleh. Itulah itu. Boleh juga idenya tuh. Oh iya kan? harus dihargai dong. Kan Manggarai sudah berinspirasi banyak kan dengan ambiennya, dengan situasinya sehingga merangsang otak sehingga lahir satu karya cipta gitu kan. Harus ada terima kasih dong dengan tempat yang sudah mempengaruhi gitu kan. Manggarai gitu ya. Judulnya atau Manggarai atau gimana? Stasiun Manggarai lah. Stasiun Manggarai kan. Entah yang nyanyi si Nopal atau siapa lagi. Atau Mbak? Iya, boleh aja ya. Siapa takut ya Mbak? Iyalah. Gitu. Ada lagi, Cang? Ya kalau itu sih itu aja sih Mas. Kalau saya taunya tentang dia itu pengusaha dia backgroundnya Mas. Dia pengusaha juga. Enggak, di lagu aja, fokus di lagu. Oke, sekarang lagu-lagu itu dimasukin kemana? Kan ada platform digital kan, ada Juk, ada ini. Semua lagu saya ada di digital platform semuanya. Juk, Spotify, iTunes dan lain-lain. Dan juga tentunya di YouTube ya. Musik videonya, video klipnya di YouTube gitu. Oke. Di TikTok juga ada. Oh, TikTok ya. TikTok paling laku tuh ya. Paling banyak penontonnya ya. Lagi saat ini ya, saat ini lagi in ya TikTok tuh, betul. Nah dalam waktu dekat ini apa goal yang mau ini atau program yang dari industri yang dikelola ini? Oke, kalau jangka pendek ini insya Allah 1 bulan lagi ya, paling lama Desember awal saya akan merilis album Best of the Best. Jadi selama 2 tahun ini saya udah banyak karya-karya dirilis, tinggal digabungkan ke album kompilasi, tinggal nambah 3 lagu baru. Gitu. Ini ya berarti dengan penyanyi yang ada ya? Penyanyi yang dari tahun 2021 pas pandemi itu, jadi ada beberapa lagu. Dan dari 2021 tuh yang menarik, selain lagunya menurut saya semakin bagus secara kualitas produksi juga, tiba-tiba dipilih jadi soundtrack, ada dipilih soundtrack film. Apa tuh? Boleh dibocorkan? Boleh, belum rilis filmnya ya, Kartu Pos Winnie. Oke. Judulnya Melepas Selamanya Terkagum-kagum. Lalu novel ini Martabak Keju belum rilis tapi udah diambil sama PH untuk web series di aplikasi Genflix. Itu berarti saya dengar di web seriesnya itu, makanya kayaknya udah pernah dengar tuh kayaknya apa gitu. Judulnya tuh Emergency Wedding. Emergency Wedding, dan sampai saat ini penontonnya salah satu yang paling tinggi di aplikasi Genflix. Gitu. Jadi bersyukur banget, prosesnya mungkin 8 tahun cukup panjang ya. Tapi buat saya dulu nonton Petualangan Sherina waktu saya SD, terus keren-keren banget nih karyanya Bang Elva Syori almarhum. Terus saya pikir kapan ya lagu saya jadi soundtrack? Tahun 2022. Insya Allah nih
Desember ya rilis kalau nggak salah. Jadi rilis Desember, agak-agak mundur gitu. Tepuk tangan lah, kasih semangat ya anak muda yang punya mimpi dan bisa terwujud. Dan persoalannya kan dia nggak ada background sekolah musik, ya kan? Betul. Sekolah hukum malah kan. Sarjana hukum jadi sarjana hiburan. Sarjana hiburan. Sarjana hiburan ya. Eship, sarjana hiburan. Iya. Gimana Mbak Ki? Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Sebenarnya saya pengen menggali banyak, cuman khawatir bukan bosan ya. Kita harus menghemat supaya tetap jadi misteri. Wow. Nanti Ya bisa kan, kita undang lagi. Ya sebenarnya sih banyak itu. Ada berapa penyanyi yang ada dalam manajemennya Arsa, ya kan, terus setahun istilahnya ada kalender atau agenda apa aja untuk si penyanyi ini, pernah nggak bentrok atau pernah nggak ada yang sesama penyanyi cemburu atau apa, karena ya namanya satu manajemen kan wajar, gua kurang diperhatikan, gua bisa dia lagi, kayak dia lagi kan. gitu ya, diciptain dia lagi kan gitu. Itu aja dulu deh, itu dijawab. Kalau tuh. masalah penyanyi bisa jawab penyanyinya ya. Oh gitu. Apakah ada kecemburuan? Saya nggak tahu gitu kan. Karena Noval ini baru, apakah dia ada pikiran, kok Karsa lebih fokus ke penyanyi-penyanyi yang udah kenal lama dari misalnya gitu. Oke, dari aku pribadi, pandangan aku, justru kayak aku dan kayak talent-talent Karsa lainnya, justru kayak saling support gitu Om. Jadi ketika mungkin kayak teman aku ada job, itu kayak tetap support, entah kayak kita datang juga gitu. Oh, ikut hadir di acaranya. Iya, kayak kadang-kadang gitu. Seperti itu. Gitu. Yes, gitu sih. Artinya justru suasana kekeluarganya terbangun ya? Iya benar, karena Karsanya juga kayak nggak pernah ngebeda-bedain gitu. Jadi kayak ngerangkul semua. Jadi kita semua kayak hati terpenuhi oleh oleh sayangnya Kak Arsya ini. Iya. Karena emang ngerasa kayak keluarga banget gitu sih. Gitu. Cang pengen denger suaranya Noval nih. Boleh. Kasih gitar kali ya? Kasih gitar. Kak Arsa. Ya, Lagu sepotong lagu itu aja. yang tadi lagu apa namanya itu? Martabak. Keju. Oh iya, Martabak Keju. Nggak usah penuh. Nggak usah penuh, pembuka aja. Takut nanti disebut sama YouTube kan. Kakak aja. Serius aku nggak? Tahu Pak ya. Udah ya. Saya pemula aja dikit, rap udah gitu. Setengah lah. Dari C aja deh. Ya deh. Aku nggak bisa, aku nggak jago kan sebenarnya ini jazzy gitu kan, makanya gitaris aslinya gitaris jazz. Oh gitaris jazz ya, ya nggak apa-apa lah. Dari mana? Ya, depannya aja justru. Sungguh dia. Iya. Sungguh dia begitu spesial di hatiku, bahkan lebih dari martabak keju. Senyumnya sangatlah lucu. Dia yang selalu memaksaku untuk selalu tertawa. Bahagia rasanya bila dekat dengannya. Kau memang sungguh istimewa, walau jauh dari sempurna, namun dekat dengan ketulusan baik ceria lengkap bagiku. Kau memang manis dan sungguh cemerlang, bersyukurnya kita untuk saling mengenal. Kasih yang setia seperti udara, tak begitu terlihat tapi nyata adanya. Martabak keju. Keren banget. Bukan main. Terima kasih. Suaranya keren, lagunya keren. Aduh, terima kasih. Karyanya Karsya nggak ada yang nggak keren. Oh, bisa aja. Keren. Sumpah aku lupa chordnya karena nggak pernah main lagu ini sama sekali. Sejujurnya. Ini pakai feeling aja kemana ya gitu. Itu pakai feeling aja udah bagus mas. Iya makanya. Apalagi seriusan tuh kan. Aslinya nge-jazz gitu loh. Asli lagunya ngepop dia. banget Jadi tadi. ini pelarian juga tetap enak gitu kan. Iya. Pelarian. Buat judul lagu ya. Pelarian. Bagus ya. Oke, ini saatnya baca puisi, Cang. Oke. Ya kan, nanti jangan kapok ya. Next time datang lagi, mungkin sama penyanyi yang lain. Ya, boleh penyanyi yang gabung-gabung lain. satu. Aku cinta kamu. Tak perlu kau tahu, aku mencintaimu. Aku sembunyikan rasa ini
hingga tak ada yang tahu. Tak juga bintang yang selalu menemani aku saat menahan rindu. Tak juga matahari yang terus membakar hatiku agar tetap tabah memperjuangkanmu. Tak juga rembulan yang setia menghitung setelah berapa lama aku merasakan sepi. Tak perlu kau tahu aku rindu padamu. Tak juga mawar yang selalu kurangkai dan kuletakkan di jendela kamarmu. Dan kau tak tahu, akulah yang meletakkan mawar itu. Tak juga jalan setapak yang selalu mengarahkan aku ketika aku pergi mencari tempat sunyi, ketika hati ini terluka. Aku tak tahu apakah kau menerima cintaku atau tidak, sebab hingga kini kau pun tak tahu apa yang kurasa. Dan hingga kini aku pun tak mengungkapkan rasa ini. Biarlah saja aku yang merasakan agar tetap menjadi misteri. Tapi kalau kau bisa merasakan getaran ini, tak perlu kuucapkan, kau akan tahu dengan sendirinya. Tak perlu kau tahu betapa aku berharapnya padamu. Tapi dari setiap kesempatan aku terus berdoa agar kau selalu sehat dan bahagia. Tak perlu melalui aku sumber bahagia itu, yang penting kau bahagia. Tak perlu kau tahu aku mencintaimu. Itulah Arsa tadi membacakan puisi karya saya berjudul Aku Cinta Kamu. Aku Cinta Kamu. Jadi dia mencintai seorang tapi nggak mau diungkapkan. Dia berharap dengan getaran, dengan batin yang diinin, terkirim tuh gelombangnya. Sehingga orang itu bisa tahu dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang sesuatu itu nggak perlu diungkapkan. Dengan perilaku, dengan perhatian, orang akan tahu, akan menangkap. Itu makanya perlunya radar. Gitu. Berarti radar bukan radar itu aja ya? Iya. Mesin juga ya Mas ya? Ada radar Surabaya. Banyak kan? Bukan main. Berarti ini saya akan bacakan karya yang lain nih. Aku tulis lagu ini Aku tulis lagu ini bukan karena tak ada yang mau menyanyi, tapi menulis lagu tentang cinta. Bukan cinta yang lebih banyak memamerkan rindu, bukan cinta yang berdasarkan cemburu, bukan pula cinta yang terus berjuang melawan palsu. Lagu cinta yang kutulis adalah bagaimana aku berjuang meluluhkan hatimu. Ketika kau menatap lautan, akulah pasir pantai yang kau injak di telapak kakimu. Ketika kau memasuki hutan, akulah cahaya matahari yang mencoba menerobos dari sela-sela daun yang rimbun. Ketika memasuki ruang yang gelap, akulah dinding-dinding yang bisa kau pegang agar kau tetap berjalan. Ketika kau memasuki malam, akulah gelap itu sendiri yang membuatmu makin yakin akan eksistensi malam. Aku mencintaimu dengan memberi kemerdekaan kepadamu. Aku mendukung semua langkah menuju cinta yang benar-benar sejati. Cintaku tidak memenjarakan kamu.
Tapi merdekalah engkau karena aku cintai. Terima kasih. Jadi poin yang mau aku sampaikan adalah kalau engkau mencintai harus memerdekakan, jangan memenjarakan. Oke. Iya kan? Nih. Wow. Nah itulah bisa tuh inspirasi bisa itu. Iya. Gimana? Seharusnya saya juga baca puisi katanya tadi. Mau baca puisi juga? Nanti minggu depan. Oh iya. Benar. Jangan sekarang. Ntar gua tulis dulu. Iya. Ya kan? Tentang sajak cinta aja lah. Sajak cinta. Sajak cinta aja. Yang mana nih? Dengan yang mana nih? Yang satu loh. Oh, banyak. Pinter nggak enak aja. Nih diam-diam playboim juga ya. Wah, Boma. Enggak lah. Biasa. Cang kalau- boim juga nih. Jangan begitu ah. Oke, teman-teman, kita udah hampir 1 jam ya melewati keseruan. Kita udah baca puisi, kita udah ngobrol-ngobrol, walaupun banyak guyon, tetapi cerita yang disampaikan oleh Kak Arsa atau Bang Arsa itu sangat inspiratif ya. Betul. Walaupun dia bukan dari background musisi, tapi dengan otodidak dia bisa menghasilkan karya dan yang pasti manfaat buat teman-teman yang lain gitu kan. Betul. Mencari bibit-bibit baru. Ya kalau dalam bahasa BUMN ya lapangan pekerjaan. Itu kan harus dipahami itu ya. Mudah-mudahan karyanya makin banyak, makin banyak penyanyi yang diorbitkan ya kan. Itu kan menolong berapa keluarga juga tuh. Orang untuk loh ya kan untuk berkarya itu kan. Itu betul. Eksis untuk eksis. Sekarang orang tuh sulit tuh menjadi eksis. Orang udah banyak uang tetapi nggak ada kerjaan, bingung Ngapain, juga. bingung. Untuk menyimpulkan saya ini apa gitu kan. Orang butuh kesimpulan, butuh lu apa gitu kan, butuh merek kan, lu apa, lu penyanyi atau lu Pelawak. pegawai atau pelawak, orang tuh butuh itu. Jadi supaya bukan hidup sekedar hidup. Oke, lu jangan ada pesan apa Cang? Iya. Lu ngoceh terus, gue yang ngoceh terus ya. Ayo dong. Itu udah banyak diocehin mas. Gue juga bingung mau nanya-nanya juga udah semuanya dijawabkan tuh. Iya. Nanti suatu saat kita undang lagi gitu. Siap. Dengan apa artis Penyanyi yang baru. undang Oke. lagi. Gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan nggak kapok ya. Iya. Kalau yang baru nonton, kebetulan baru bergabung, jangan lupa subscribe lah, ya kan? Subscribe. Kalau memang obrolan ini menarik, di-share ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga ikut dengar. Terima kasih, mari kita tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tulis lagu ini Aku tulis lagu ini bukan karena tak ada yang